Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Verlinda dengan NPM 191109028 dengan dosen pengampu Ibu Rahmadiani MPD, mata kuliah termodinamika. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang specific heat and calorimetry atau kalor jenis dan kalorimetri. Kalor jenis. Pengertian kalor. Kalian pasti sudah tahu bahwa di dalam fisika kalor didefinisikan sebagai suatu bentuk energi yang dapat berpindah atau mengalir dari benda yang memiliki kelebihan kalor menuju benda yang kekurangan kalor. Satuan kalor di dalam satuan internasional yaitu Joule. Satuan kalor lainnya ialah kalori. Satu kalori didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan sebanyak 1 kg air sebesar 1 derajat Celcius. Antara satuan Joule dan kalori dapat dikonversikan bahwa 1 kalori sama dengan 4,2 Joule atau 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Pengertian kalor jenis. Ketika kalian mempelajari kalor, juga dikenal dengan istilah kalor jenis. Apa sih itu kalor jenis? Kalor jenis ialah banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan oleh 1 kg zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Kalor jenis juga diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melepas atau menerima kalor. Masing-masing benda mempunyai kalor jenis yang berbeda-beda. Satuan kalor jenis adalah Joule atau kilogram derajat Celcius. Kapasitas kalor. Kapasitas kalor merupakan jumlah kalor yang diserap benda dengan massa tertentu untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Dalam sistem internasional, satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya kapasitas kalor adalah Joule per Kelvin. Kapasitas kalor dari sampel tertentu didefinisikan sebagai jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sampel sebesar 10 derajat Celcius. Dari definisi ini, kita melihat bahwa jika energi Q menghasilkan perubahan suhu dengan sampel delta T, maka Q sama dengan C kali delta T. Kalor jenis suatu zat adalah kapasitas kalor per satuan massa. Karena itu, jika energi Q mentransfer ke sampel suatu zat dengan massa M dan perubahan suhu sampel oleh delta T, kalor jenis zat adalah C sama dengan Q per M kali delta T. Kalor jenis pada dasarnya adalah suatu ukuran seberapa sensitif termal suatu zat dalam penambahan energi. Semakin besar kalor jenis suatu material, semakin banyak energi yang harus ditambahkan ke dalam massa tertentu, material yang menyebabkan perubahan suhu tertentu. Dari definisi ini kita dapat menghubungkan energi Q yang ditransfer antar sampel bermassa M dari sebuah bahan dan sekitarnya sampai perubahan suhu delta T sebagai Q sama dengan M kali C kali delta T. Sebagai contoh, energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 0,50 kg air dengan 3 derajat Celcius adalah Q sama dengan 0,50 kg 4186 Joule per kilogram derajat Celcius. 3 derajat Celcius sama dengan 6,28 kali 10 pangkat 3 Joule. Perhatikan bahwa ketika suhu meningkat, Q dan delta Q dianggap positif dan transfer energi ke dalam sistem. Ketika suhu menurun, Q dan delta T negatif dan mentransfer energi dari sistem. Mengidentifikasi M kali C kali delta T. Kita dapat mengidentifikasi M kali C kali delta T sebagai perubahan energi internal sistem jika kita mengabaikan ekspansi atau kontraksi termal dari sistem. Ekspansi atau kontraksi termal akan menghasilkan dalam jumlah yang sangat dari kerja yang sedang dilakukan pada sistem dengan udara sekitarnya. Kemudian, bentuk reduksi delta E internal sama dengan Q. Energi internal sistem dapat diubah dengan mentransfer energi ke dalam sistem dengan mekanisme apapun. Sebagai contoh, jika sistem adalah kentang panggang dalam oven microwave, persamaan 8.2 tereduksi menjadi analog berikut untuk persamaan 20.4. Delta E interval sama dengan TER sama dengan M kali C kali delta T, di mana T
ER adalah energi yang ditransfer ke kentang dari oven microwave oleh radiasi elektromagnetik. Jika sistem adalah udara dalam pompa sepeda yang menjadi panas ketika pompa dioperasikan, persamaan 8.2 terdeduksi menjadi analog berikut untuk persamaan di mana W adalah kerja yang dilakukan pada pompa oleh operator dengan mengidentifikasi MC kali delta T sebagai delta E interval. Kita telah mengambil langkah menuju pemahaman yang lebih baik tentang suhu. Suhu berhubungan dengan energi dari molekul sistem. Kalor jenis bervariasi terhadap suhu. Namun jika interval temperatur tidak terlalu besar, perubahan suhu dapat diabaikan dan C dapat diperlukan sebagai sebuah konstanta. Misalnya, kalor jenis air berubah hanya sekitar 1% dari 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius pada tekanan atmosfer. Kecuali dinyatakan lain, kita akan mengabaikan variasi tersebut. Nah, selanjutnya perhatikan tabel 20.1. Air yang memiliki kalor jenis tertinggi daripada bahan umum. Kalor jenis yang tinggi ini merupakan sebagian yang bertanggung jawab untuk iklim sedang yang ditemukan hampir sebagian besar air. Ketika suhu air menurun selama musim dingin, energi yang ditransfer dari air pendingin ke udara oleh kalor meningkatkan energi internal dari udara. Karena kalor jenis yang tinggi dari air, jumlah energi yang relatif besar ditransfer ke udara untuk suhu sedang berubah dari air. Angin di pantai barat Amerika Serikat adalah ke arah daratan timur. Oleh karena itu, energi yang dibebaskan oleh Samudra Pasifik mendingin membuat wilayah pesisir jauh lebih hangat daripada yang semestinya. Akibatnya, pantai negara barat umumnya memiliki cuaca musim dingin yang lebih menguntungkan daripada pantai negara timur, di mana angin yang berlaku tidak cenderung membawa energi menuju daratan. Selanjutnya, kalorimetri. Kalorimetri adalah metode untuk mengukur efek atau perubahan panas dari suatu reaksi yang bisa meliputi perubahan fisik maupun perubahan kimia. Perubahan fisik seperti proses peleburan, penguapan, dan dehidrasi. Perubahan kimia seperti reaksi netralisasi asam basa, melarutkan, reaksi keadaan padat, dan transisi fase kristal. Adapun alat yang digunakan untuk menentukan efek perubahan panas yang di dalamnya langsung dilakukan pengukuran suhu disebut kalorimeter. Ada dua jenis kalorimeter yang akan saya jelaskan, yaitu kalorimeter boom dan kalorimeter sederhana. Kalorimetri baik diterapkan di bidang termokimia dengan menentukan kecenderungan pembentukan entalpi, kestabilan fase, kapasitas panas, efek permukaan, dan lain-lain. Kalorimeter boom volume konstanta. Kalorimeter boom adalah sebuah sistem yang terisolasi dan memiliki volume konstan. Boom adalah wadah tertutup untuk reaksi yang terjadi dan panas reaksi akan diantar ke air atau minyak. Suhu perubahan air atau minyak yang digunakan untuk menghitung panas reaksi. Kalorimeter boom adalah kalorimeter yang digunakan untuk mempelajari pembakaran. Pengapian sampel akan dilakukan oleh listrik yang berhubungan dengan kedudukan sampel dalam boom. Sistem ini adiabatik sehingga tidak ada perpindahan panas antara kalorimeter dan sekitarnya. Keterangan. Perhatikan pada gambar. Termometer berguna untuk mengukur suhu. Yang kedua yaitu pengaduk berguna untuk mengaduk air pendingin. Katup oksigen untuk memasukkan oksigen dari tabung. Cawan untuk meletakkan bahan atau sampel yang akan dibakar. Kawat penyala untuk membakar. Boom yaitu tempat terjadinya pembakaran. Jaket air yaitu jaket untuk peletakan boom. Cara kerja kalorimeter boom volume konstan. Yang pertama, sejumlah tertentu zat yang akan diuji ditempatkan dalam cawan platina dan sebuah kumparan besi yang diketahui beratnya yang juga akan dibakar ditempatkan pula pada cawan platina sedemikian sehingga menempel pada zat yang akan diuji. Yang kedua yaitu kalorimeter boom kemudian ditutup dan tutupnya lalu dikencangkan.
Yang ketiga, setelah itu boom diisi dengan O2 sehingga tekanannya mencapai tekanan tertentu, umumnya 25 atm. Yang selanjutnya kemudian boom dimasukkan ke dalam kalorimeter yang diisi air. Setelah semuanya tersusun, sejumlah tertentu aliran listrik dialirkan ke kawat besi dan setelah terjadi pembakaran, kenalkan suhu diukur sebagai fungsi waktu setelah penyalaan. Pada saat pembakaran suhu boom tinggi, oleh karena itu keseragaman suhu air di sekeliling oleh boom harus dijaga dengan suatu pengaduk. Selain itu, dalam beberapa hal tertentu diberikan pemanasan dari luar melalui selubung air untuk menjaga supaya suhu dengan agar kondisi bejana air adiabatik. Kapasitas panas atau harga air boom, kalorimeter, pengaduk, dan termometer ditentukan dan percobaan terpisah dengan menggunakan zat yang diketahui panas pembakarannya dengan tepat. Prinsip kalorimeter boom volume konstan. Prinsip kalorimeter boom yaitu bekerja pada sistem terisolasi di mana tidak ada perpindahan baik energi maupun massa. Reaksi yang terjadi di dalam kalorimeter boom akan menghasilkan kalor dan akan diserap oleh air dan boom pada suhu yang sama ditujukan dengan adanya kenaikan suhu air yang terbaca oleh termometer. Oleh karena itu tidak ada kalor yang terbuang ke lingkungan, maka kalor reaksi sama dengan kalor yang diserap oleh air dan boom. Q reaksi sama dengan min Q ditambah Q boom. Jumlah kalor yang diserap oleh air dapat dihitung dengan rumus Q air sama dengan M kali C kali delta T, dengan M adalah massa air dalam kalorimeter, C kalor jenis air dalam kalorimeter, delta T perubahan suhu. Jumlah kalor yang diserap oleh boom dapat dihitung dengan rumus Q boom sama dengan C boom kali delta T, dengan C boom sama dengan kapasitas kalor boom, delta T sama dengan perubahan suhu. Reaksi yang berlangsung pada kalorimeter boom berlangsung pada volume tetap. Delta V sama dengan 0, oleh karena itu perubahan kalor yang terjadi di dalam sistem sama dengan perubahan energi dalamnya. Delta E sama dengan Q ditambah W, di mana W sama dengan min P dikali delta V. Jika delta V sama dengan 0, maka W sama dengan 0, maka delta E sama dengan Q. Kalorimeter sederhana. Kalorimeter ini merupakan kalorimetri tekanan konstan. Kalorimetri sederhana atau bisa disebut kalorimeter larutan adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalori yang terlibat pada reaksi kimia dalam sistem larutan. Pada dasarnya, kalori yang dibebaskan atau diserap menyebabkan perubahan suhu pada kalorimeter. Berdasarkan perubahan suhu per kuantitas per reaksi kemudian dihitung kalor reaksi dari reaksi sistem larutan tersebut. Pengukuran kalor reaksi selain kalor reaksi pembakaran dapat dilakukan dengan menggunakan kalorimeter pada tekanan tetap, yaitu dengan kalorimeter sederhana yang dibuat dari gelas styrofoam. Kalorimeter ini biasanya dipakai untuk mengukur kalor reaksi yang reaksinya berlangsung pada fase larutan, misalnya reaksi netralisasi asam basa atau netralisasi, pelarutan, dan pengendapan. Prinsip kalorimeter tekanan konstan. Pada kalorimeter ini, kalori reaksi sama dengan jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan larutan, sedangkan kalor yang diserap oleh gelas dan lingkungan diabaikan. Q reaksi sama dengan Q larutan min Q larutan ditambah Q kalorimeter. Q kalorimeter sama dengan C kalorimeter dikali delta T, dengan C kalorimeter adalah kapasitas kalorimeter dengan satuan Joule per derajat Celcius atau Joule per Kelvin. Delta T sama dengan perubahan suhu derajat Celcius atau Kelvin. Jika harga kapasitas kalorimeter sangat kecil, maka dapat diabaikan sehingga perubahan kalor dapat dianggap hanya berakibat pada kenaikan suhu larutan dalam kalorimeter. Q reaksi sama dengan min Q larutan. Q larutan sama dengan M kali C kali delta T, dengan M massa air dalam kalorimeter dengan satuan gram, C sama dengan kalor jenis air dalam kalorimeter dengan satuan Joule per gram derajat Celcius atau Joule per gram Kelvin. Delta T sama dengan perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius atau Kelvin. Pada kalorimeter ini reaksi berlangsung pada tekanan tetap.
delta P sama dengan 0, sehingga perubahan kalor yang terjadi dalam sistem sama dengan perubahan entalpinya, yaitu delta H sama dengan Qp. Salah satu teknik untuk mengukur kalori jenis melibatkan pemanasan sampel beberapa yang diketahui suhunya Tx, menempatkannya dalam wadah yang berisi air yang dikenal massa dan temperaturnya Tw, Tx, dan mengukur suhu air setelah keseimbangan telah tercapai. Teknik ini disebut kalorimetri, dan perangkat ini dapat ditransfer energi ini terjadi disebut kalorimeter. Gambar 20.2 menunjukkan sampel panas di air dingin dan transfer energi yang dihasilkan oleh panas dari bagian suhu tinggi dan sistem ke bagian suhu rendah. Jika sistem sampel dan air terisolasi, prinsip konservasi energi mensyaratkan bahwa jumlah energi Ki panas yang meninggalkan sampel kalor jenis tidak diketahui sama dengan jumlah energi Ki dingin yang memasuki air. Konservasi dengan memungkinkan kita untuk menulis representasi matematika pernyataan ini sebagai Ki dingin sama dengan min Ki panas. Misalkan Mx adalah massa sebuah sampel dari beberapa substansi yang kalor jenisnya kita ingin tentukan. Mari kita sebut kalor jenis Cx dan temperatur awal Tx seperti yang ditunjukkan pada gambar 20.2. Demikian juga Mw, Cw, dan Tw mewakili nilai-nilai sesuai untuk air. Jika Tf adalah suhu air setelah sistem mencapai keadaan equilibrium, persamaan 20.4 menunjukkan bahwa transfer energi untuk air Mw, Cw atau Tf min Tw yang positif karena Tf kurang dari Tw, dan bahwa transfer energi untuk sampel kalor jenis yang tidak diketahui adalah Mx, Cx atau Tf min Tx yang negatif. Mengganti ekspresi ini ke dalam persamaan 20.5 memberikan Mw, Cw atau Tf min Tw sama dengan min Mw kali Cw atau Tf min Tx. Dari persamaan ini dapat diselesaikan untuk kalor jenis Cx yang tidak diketahui. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.